Alhamdulillahilladzi yad'ul muttaqina fi dhilli wa 'uyun. Alhamdulillah alladzi ja'ala lil ladzina amanu wa 'amilus shalihat ajrun ghairu mamnun. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa tarahham wa tahlan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammad allazi amana bihil awwalun wal akhirun wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa atba'ihi bi sunnatihi wa jama'atihi min yawmina hadha ila yaumin la yanfa'u malu wa la banun. Amma ba'd, musini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbana iftah bainana baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ashabul fadilah wal karamah, para jamaah, Bapak Ibu yang sangat saya muliakan, Ta'mir Mushola Al-Ikhlas yang sangat saya muliakan, Ustadz Suki dan semua pengurus Majelis Rotibul Haddad, Hafidhakumullah. Para jamaah, Bapak Ibu, alhamdulillah nyara kula panjenengan bersyukur kepada Allah. Ini pengajian kita yang pertama, setelah lama kita diliburkan oleh Allah. Mungkin 2 atau 3 bulan kita diliburkan oleh Allah karena Allah sedang mengirim utusannya untuk mentarbiyah kita semua yang bernama Hadratus Syekh Abdul Khafid Al-Corona radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan ini masih ada kesempatan. Mari kita bersyukur Bapak Ibu. Banyak orang meninggal, banyak orang kena penyakit. Sampai sekarang kita alhamdulillah masih dijaga, masih dilindungi oleh Allah. Artinya apa? Ini perhatikan. Artinya kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Jangan sia-siakan umur. Allah bisa saja mematikan kita kemarin. Orang sekampung kak mana kah? Ajum? Hah? Kongsi. Orang sekampung kongsi langsung gemet ben Allah. Kena corona gampang. Kalau Allah menghabiskan orang itu mudah. Iyasya yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Surat Fatir. Jadi kalau sekarang kita masih hidup, itu bukan karena kita hebat. Sampai sekarang kita masih sehat, selamat dari corona, bukan karena kula sampean sakti. Cek rau potongan ros-koros nih. Bukan karena kita sakti, bu hebat, tak kena corona. Bukan, karena Allah yang menjaga kita. Sampai sekarang kita masih hidup. Bukan karena kita yang memanjangkan umur kita, tapi Allah yang menjaga kita. Masya Allah. Berapa banyak coba korban corona di Indonesia? Sudah berapa ribu? Seluruh dunia berapa ratus ribu sudah. Kayak kongsi, alhamdulillah selamat. Pak Bapak selamat. Tak takut corona, lebih takut Markona. Bapak-bapak ini kan tak takut ke corona, lebih takut ke Markona. Markona siapa Pak Yai? Istrinya. Jadi mari iyasya yudhibku. Perhatikan ini ayatnya. Allahumma Muhammad. Kalau Allah menghendaki, kamu akan aku kenakan
akan aku habiskan kamu. Aku hancurkan keluargamu. Aku hancurkan bisnismu. Aku hancurkan sawahmu. Kalau aku menghendaki, aku mau seluruh Indonesia meninggal karena corona. Bisa. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Allah akan memunculkan manusia-manusia baru. Jadi ini sikap kita. Mari kita bersyukur dengan cara toreh kula panjenengan semakin memperbaiki diri. Perhatikan, tidak ada kata terlambat. Pak Yai, kula mboten sholat 20 tahun, tidak ada kata terlambat. Segeralah sholat. Pak Yai, saya mabuk 36 tahun, tidak ada kata terlambat. Saya zina, Pak Yai, tidak ada kata terlambat. Saya menelantarkan istri saya, Pak Yai, istri saya tinggal, kula kabin boleh. Saya selingkuh, tidak ada keterlambatan dalam urusan kebaikan. Perhatikan, Allahumma Muhammad. Segera pulang, minta maaf ke orang tua kalau Anda pernah menyakiti orang tua. Wahai para suami, segera pulang, mintalah maaf kepada istri kalau Anda pernah menyakiti istri sampean. Betul, Bu? Betul. Santai. Jaje gitu. Makanya di sini nih coronanya lain, komunitas rondo yang mempesona. Bicara deh. Sepon apa gimana? Oh ya gimana? Tolong Pak David didata ya. Anda yang pernah menyakiti tetangga, segeralah minta maaf. Mumpung masih ada waktu. Tidak ada kata terlambat. Sampean wis tuwek-tuwek, sik gelem ngaji ndak pernah mengenal kata terlambat. Sholat tidak ada kata terlambat. Ingin baca Quran tidak ada kata terlambat. Seberapa besar kesalahan kita, tidak ada keterlambatan. Coba dibaca surat kita ngaji malam ini satu ayat. Surat Az-Zumar juz 24 ayat insyaallah 53. Nih perhatikan ya, ibu-ibu yang pernah berani kepada suami, segeralah minta maaf kepada suami. Popongge tak mate sampai. Bagaimana caranya Pak Yai? Kalau saya sebagai istri mau minta maaf kepada suami, cium tangannya, cium lututnya, cium atasnya, cium tangan, cium pipi. Suamiku, sayangku, medali, papa, dad, aku minta maaf, aku selama ini telah menyakiti hatimu. Mulai sekarang, atas nasihat Gus Fikri, aku ingin menjadi istri yang berkualitas, istri yang solehah. Belum ada kata terlambat. Paham? Ada seorang istri disakiti oleh suaminya. Akhirnya istrinya marah, pegel, pulang ke rumah orang tuanya. Seminggu suaminya ditinggal. Suaminya rindu, kangen, ingin ketemu istrinya. Suaminya telepon kepada istrinya, Bu, ayo pulang. Aku minta maaf. Kita mulai lagi hidup baru. Kita buat rumah tangga yang luar biasa. Dengan Barokah Rotibul Haddad, aku ingin memperbaiki kualitas rumah tangga ketika. Kata istrinya, maaf Pak, sudah tidak bisa. Hatiku terlalu sakit. Kalau luka di tubuh bisa diobati, tapi lukanya hati, kemana obat akan kucari? Suaminya tetap tidak menyerah. Aku minta maaf, ayo pulang.
istrinya mengatakan, kalau sampean ingin tahu hati saya sekarang ini wahai suamiku, ambil gelas di dapur, lemparkan gelas itu. Coba sekarang ambil, saya laki ngalak gelas, dibanting gelasnya, lihat gelas itu. Gelas itu sudah pecah. Kalau sudah pecah, tidak mungkin bisa menyatu lagi, bisa utuh lagi. Kata suaminya, enggak, masih utuh. Gelasnya masih utuh. Lu kok bisa? Ya gelas plastik. Nah, paham? Tidak ada kata terlambat. Termasuk mohon maaf. Mungkin. Bukan mungkin ya, pasti ya. Pasti kita punya banyak dosa. Mesti. Corona itu sebetulnya memaksa kita, ayo tobat toh. Ini surat Az-Zumar, Allah adabu kul, katakan Muhammad. Allah perintah Rasulullah Muhammad. Muhammad. Muga-muga kabeh oleh barokah Quran. Oleh barokah roti. Kul, katakan Muhammad. Allah perintah Rasulullah. Katakan Muhammad kepada umatmu, hambaku yang ada di Kongsi, di Ajung, di Jenggawah, yang hidupnya bergelimangan dosa, tangannya penuh dengan maksiat, matanya penuh dengan maksiat, mulutnya selalu mengumpat, bohong, ngerasani wong, tak mareh-mareh. Katakan kepada hambaku yang ada di Ajung, di Kongsi, si tukang ngadu aja, si tukang judi, katakan itu kepada hambaku yang namanya Musodik Fikri, yang mulutnya penuh dusta, ngongkon wong api tapi gak iso nglakoni. Gua mah enggih. Katakan pada subhanallah. Katakan itu kepada orang-orang kaya yang tidak mau kurban. Oh, kula kan marah kayak kurban. Bila tahun kemarin saya kurban, bos. Kurban itu tiap tahun, bukan seumur hidup satu kali. Kalau haji seumur hidup satu kali. Kalau kurban tiap tahun minimal kambing. Aja. Tidak ada kurban ayam, tidak boleh, tidak ada. Kalau ayam namanya sedekah. Tapi saya miskin Pak Yai, ya sudah. Mun sampean tak mampu, ndak usah beli kambing, cukup beli sujen. Kecap, sambal kacang, apa boleh? Dentek lah. Pak Yai, saya ingin kaya Pak Yai, saya ingin kurban, saya ingin haji, tolong beri saya wiritan supaya saya bisa cepat kaya. Saya beri wiritan, mau? Ini wiritan bisa mempercepat kaya, mau? Cuma 3 huruf, Ain, Lam, Qaf. Baca Ala Qaf. Benih Hamzah, bukan Hamzah. Ngaku Ain, Lam, Qaf, semuanya di fathah. Baca. Pak Yai, saya ingin hidup tenang sebagai seorang wanita. Saya ingin hidup tenang membangun rumah tangga. Sama, Ain, Lam, Qaf, cuma Qafnya di kasroh. Alaqi. Jadi agama ini sebetulnya enak. Aduh Kak, mereka mau neterangake bekabit nih kan. Tapi pengajian pertama mohon maaf, tidak boleh lama-lama ya.
Syaitan. Balik ke surat Az-Zumar. Qul, katakan Muhammad, ya ibadi, wahai hambaku. Wahai hambaku, kata Allah, wahai hambaku yang ada di Ajung, di Cengkawa, di Jember, dimanapun. Hamba yang bagaimana? Alladzina asrafu ala anfusihim, yang hidupnya bergelimangan dosa. Sekian puluh tahun tidak pernah sholat, sekian puluh tahun tidak pernah puasa Ramadan, sekian puluh tahun benek alaqoh tapi main, benek alaqi tapi zina. Katakan kepada mereka yang hidupnya bergelimang dengan dosa. Apa kata Allah? Allah Muhammad, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Coba wis mulai saat ini ndang sembahyang, sing winginane ditinggal sholatnya dikodok. Segera, tidak ada kata terlambat. Ini ayatnya. Jangan kamu putus asa, sebesar apapun dosamu, ampunanku jauh lebih besar. Seberapa besar pun kesalahanmu, kasih sayangku tetap lebih besar. La taqnatu min rahmatillah. Katakan pada mereka, jangan bosan. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Perhatikan yang kedua, Allah siap mengampuni dosamu semuanya. Jadi tidak ada kata terlambat. Ntar Kak mati. Pak ngaji tapi tadi. Area anak-an. Perhatikan. Innallah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Tenang saja. Pokoknya boleh makan niat atau buat ampuni singkok wis. Engkau alhamdulillah oleh Allah diselamatkan dari corona. Berapa banyak orang yang meninggal. Ini kesempatan kita untuk memperbaiki kualitas diri. Siapa yang menyangka kita kedatangan penyakit yang begitu dahsyat? Siapa yang menyangka kita harus pakai masker kemana-mana? Kayak dulu tak sahabat dan mobil nih kan masker. Siapa yang menyangka ternyata kita harus pakai masker kemana-mana? Masker enggak punya, kotang saya bina ya. Masya Allah. Siapa yang menyangka kemudian kita tidak boleh keluar rumah, sholat id di rumah, sholat Jumat di rumah. Siapa yang menyangka begitu mudahnya Allah membuat keadaan seperti itu. Jadi gampang, makanya ini kesempatan kita perbaiki kualitas hidup kita. Tidak ada kata terlambat. Sampai Allah pengumuman, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semuanya. Ayo Pak, mohon maaf Bapak-bapak, siap berubah. Siapa tahu nanti akan datang penyakit lagi yang lebih dahsyat. Kalau kita tidak berubah sekarang, terus mau kapan? Terus kapan kita mau berubah? Kalau tidak sekarang, umur tambah tua. Wis tambah tua arep lan opo? Wong niku lek wis tuwek bal-balan mengi. Ya, mau apa kalau sudah tua? Nyalon jadi bupati, masang foto, agelek,
dianggap nangis. Mau apa kita? Uban sudah tambah banyak, anak semakin besar, sudah punya mantu, sudah punya cucu. Anak saat ini wis sekolah SMP, anak wis munggah SMA, anak wis kuliah. Nunggu apa? Teman sudah banyak yang mati, teman sudah banyak yang meninggal. Nunggu apa, bos? Nunggu apa, Neng? Apa, Neng? Neng. Marling. Nunggu apa, coy? Nunggu apa, bro? Ayo saat ini, besok sudah tahun ajaran baru. Ternyata anak kita tidak bisa sekolah. Besok 13 Juli tahun ajaran baru. Ternyata sekolah masih tutup. Bagi saya itu hikmah. Orang cerdas selalu mengambil hikmah. Tidak bisa dia hanya menyerah. Perhatikan. Orang cerdas selalu berusaha mengambil hikmah, tidak mudah menyerah. Hikmahnya apa? Ini hikmahnya, kita sendiri yang akan mendidik anak kita. Besok sudah masuk, tapi sekolah masih tutup. Dan ini sekolah ini tutup sampai 2021. Baru masuk insya Allah Januari. Pelengin ngurusi anak. Nah, kita mau nunggu apa? Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semuanya. Ayat itu ditutup dengan penjelasan Inna Allaha ghafurur rahim. Perhatikan, sesungguhnya Allah. Yang pertama tadi Allah sudah mengatakan, aku siap mengampuni semua dosa. Jangan risau, Pak. Dosa sampean mungkin sebesar kapal, tapi ampunan Allah sebesar lautan. Yang pertama Allah mengatakan, jangan putus asa. Yang kedua Allah mengatakan, aku ampuni semuanya. Yang ketiga Allah menegaskan, aku punya sifat ghafur. Ghafur itu maha mengampuni. Yang keempat Allah punya sifat, aku punya sifat rahim. Rahim itu beda dengan rahman. Kalau Rahman itu kasih sayang Allah kepada semua. Semuanya. Orang kafir juga dapat rahmannya Allah. Tapi kalau Rahim itu kasih, ini ada di tafsir ayatul kahfah akan yang dikarang oleh Al-Allamah Syekh Imam Muhammad Ali As-Sabuni. Bedanya Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Ada Rahman, ada Rahman itu kasih sayang Allah untuk semuanya. Binatang juga mendapatkan rahmat Allah. Orang kafir juga mendapatkan rahmat Allah. Contoh, orang kafir juga mendapat sinar matahari. Orang kafir juga mendapatkan udara. Itu namanya sifat rahman Allah. Tapi Allah masih punya sifat ar-rahim. Rahim itu rahmatullah khasatan lil mu'minin, hanya untuk kita. Jadi kita punya kelebihan dari orang kafir. Kita masih punya rahman, tapi kita punya rahim. Orang kafir punya rahman, tidak punya rahim. Makanya tidak boleh putus asa. Jangan kalah kafir. Kalau orang kafir hidupnya optimis, kenapa kita tidak? Gitu loh, paham ya? Seberapa besar sudah kesan? Mulai saat ini monggo sing durung sholat ya. Nah, ngoten. Relax saja tenang sing durung sholat monggo saat ini sholat. Terus mari sholat subuh kadek maneh ngodok sholat. Dikit subuh kodok, duhur kodok. Kalau pernah meninggalkan, yang pernah meninggalkan puasa tore mulai laku ngodok. Tidak ada kata terlambat. Ngaji tidak ada kata terlambat. Menjadi orang baik tidak ada kata terlambat. Saya beri contoh, Rasulullah Muhammad. Terakhir saya beri contoh. Eta kowe mangke. Telur jam. Sanggup? Sanggup. Tak beres ya.
Kiai Soro pidato terus. Perhatikan, itu teorinya. Itu teorinya surat Az-Zumar dan banyak suratnya. Saya ambil satu suratnya, itu teorinya. Sekarang kita lihat aplikasinya bagaimana. Ampunan Allah. Tidak ada kata terlambat, aplikasinya bagaimana? Ada cerita. Dulu Rumiyin lambat. Dulu ada perampok besar, bengis, kejam, perampok besar di daerah Baghdad, Irak. Mangli ke barat, Irak. Mangli ke barat, depan Irak. Perampok. Suatu ketika perampok yang bengis, yang kejam, malam-malam datang ke rumah seorang wanita yang kaya, mau merampok. Sudah siap dengan pedang, sudah siap mau merampok. Jam 1 malam, ketika akan membuka, mendobrak pintu wanita kaya ini, tiba-tiba dia mendengar dari dalam rumah itu ada suara wanita membaca Quran. Om siap, pedang sudah siap, mau didobrak. Dari dalam rumah terdengar bacaan Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang baca Quran di dalam rumah. Perampok ini kaget. Cekat Pak. Apa yang dibaca oleh wanita yang di dalam calon rumah yang dirampok? Ada di surat Al-Hadid juz 27 akhir. Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum waktunya kamu mengkhusyukkan dirimu? Apakah belum waktunya kamu memperbaiki dirimu? Apakah belum waktunya kamu bertobat? Apakah belum waktunya kamu nangis kepada Allah? Apakah belum waktunya kamu ikut rotiban? Apa kamu mau begitu terus? Apa mau terus menelantarkan anak? Apa mau jadi istri yang terus melawan suami? Apa mau jadi suami yang terus tidak bertanggung jawab pada istri? Apakah kamu mau terus zina? Apakah mau ketemu terus? Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul ilma fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun. Alhamdulillah, saya pas hafal ayatnya. Ayat ini dibaca oleh wanita yang ada. Nah ini namanya perampok tapi orang Arab, otomatis tahu maknanya Quran. Apakah belum waktunya kamu memperbaiki diri? Apakah belum waktunya kamu sholat jamaah? Apakah belum waktunya terus begitu? Ceket nih Pak Bu, perampok ini ceket, Masya Allah, langsung mundur, urung arep ngerampok. Lari dia, naik kuda lari ke tengah padang pasir. Di tengah padang pasir, telinganya masih terus terngiang-ngiang ayat itu. Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha. Masih terus. Apa belum waktunya kamu baik? Apa kamu terus mau hidup begitu? Terus sampai orang ini, mohon maaf, seperti orang gila. Di tengah padang pasir teriak-teriak. Allah. Terus suara itu terdengar. Kamu apa belum waktunya bertobat? Allah. Nggak ada yang tak beres. Akhirnya dia capek karena sudah teriak-teriak. Akhirnya terus duduk.
di tengah padang pasir. Koyo wong tenger-tenger, napa tenger-tenger medurane napa? Hah? Enak rek. Geton, enak rek geton. Tiba-tiba datang rombongan pedagang. Tiba-tiba datang rombongan pedagang lewat jalan itu. Pemimpin rombongan pedagang itu kemudian mengatakan, "Stop, semuanya stop." Kenapa, Pak? Malam ini kita istirahat di sini. Akhirnya rombongan pedagang ini berhenti di dekatnya perampok tadi. Perampok tadi masih duduk di padang pasir. Kenapa berhenti? Di sini terkenal ada perampok yang suka membunuh, merampas harta orang. Lebih baik kita malam ini istirahat sambil jaga-jaga supaya kita tidak dirampok oleh perampok itu. Padahal perampoknya ada di sebelahnya. Perampoknya mendengar cerita itu, perampok ini tambah nanti, ya Allah, betapa banyak tanganku berlumuran dosa, berlumuran darah. Betapa banyak orang yang telah aku sakiti. Aku membunuh orang, berarti aku membunuh orang itu, berarti aku memisahkan dia dengan anaknya, aku memisahkan dia dengan istrinya. Tambah merasa salah. Ya Allah, betapa besar dosa. Subhanallah. Tidak ada kata terlambat. Akhirnya perampok ini tobat. Abu Leren. Besoknya dia ngundang pasukannya, anggotanya. Semua anggota kelompok rampoknya diundang lewat WA. Besok jam 9 kita kumpul. Wassalam kepala perampok. Hanya anggotanya, anak buahnya datang semua. Jam 9 pertemuan diadakan di Ajung Kongsi dekat musola Al-Ikhlas. Wes, anak buahnya kumpul begini, perampoknya pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perampok-perampok yang terhormat, dengan ini saya sebagai kepala perampok mengumumkan saya mengajukan surat pensiun. Saya menyatakan berhenti. Oh, mampu, nyaman perampok, kata anak buahnya. Tidak, saya sudah memutuskan saya berhenti. Saya sudah memutuskan saya tobat. Maka dengan ini, kalau ada kesalahan di antara kita sesama perampok, saya minta maaf. Ambu Leren, mari Leren, orang ini berangkat ke Mekah, mau bertobat di Mekah. Di Mekah dia bertobat, haji umroh, kemudian dia belajar agama, ngaji di Mekah, padahal sudah tua. Belajar ngaji di Mekah, belajar, akhirnya jadi ulama besar, bahkan jadi wali Allah. Jadi wali Allah, jadi wali. Mantan perampok, jadi wali. Tapi tidak ada mantan wali jadi perampok. Saking alimnya, karena dia terus belajar, alim, pinter, sampai salah satu muridnya adalah imam kita. Imam kita adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam kita ini fikihnya ikut Imam Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu muridnya mantan perampok ini. Imam Asy-Syafi'i ngaji kayak ini, jadi ulama besar, jadi wali, mantan perampok. Namanya Asy-Syaikh Al-Alamah Fudail bin Iyad. Coba, jadi tidak ada kata terlambat kita untuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah. Sisa umur kita yang kita tidak tahu, tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Sisa jangan songar, jangan apa songan itu apa bahasa Indonesia? Hah? Angku, sombong.
gogok raja teki besar. Takut ke virus. Padahal virusnya kecil. Jangan sombong. Pak Jokowi punya pasukan, tidak bisa pasukannya. Malah kemarin satu komplek tentara kena. Padahal tentara punya pistol, punya tembak, ada kena. Orang tembak. Ya, ini. Jangan sombong. Ternyata kita tidak bisa apa-apa. Mudah-mudahan. Ayo kita perbaiki diri. Dari mana Pak Yai? Memperbaiki dirinya dari mana? Dari yang kecil, dari rumah kita. Sampai sing asale nang anak nyentai. Sekarang sampai dititipi amanah oleh Allah, anaknya pre-sekolah. Sampai diberi amanah. Coba dandanono anakmu, ulangan anakmu. Bapak-bapak yang mungkin terkena penyakit apa? Corona ini mungkin ada yang di PHK. Sebetulnya rileks saja, tenang saja. Ini cara Allah mengembalikan aku merawat keluarga. Betapa lama aku meninggalkan istriku, tidak tahu istriku sholat apa enggak. Sekarang aku kumpul dengan keluarga. Saya barusan berangkat ngaji. Istri saya tanya, ya pengajian harus selalu optimis, berpikir itu harus selalu positif karena tidak ada kata terlambat. Kecuali, nah ini penutupnya, kecuali kalau nyawa kita sudah ada di tenggorokan baru tidak bisa bertobat. Itu pun hasil perjuangan Rasulullah. Asalnya Kanjeng Nabi itu tanya ke Malaikat Jibril. Hadis itu asalnya Kanjeng Nabi tanya kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril, bagaimana kalau umat saya mau bertobat? Kalau umat saya mau tobat bagaimana? Umat saya itu banyak yang ahli maksiat ini. Bagaimana kalau bertobat? Sebentar ya Allah, saya Rasulullah, saya tanya Allah. Malaikat Jibril itu, wush, ke langit, menghadap Allah. Setahun sebelum dia meninggal kok tobat diampuni. Syaratnya setahun sebelum meninggal. Setahun. Kalau setahun berarti terlalu lama. Apa nggak bisa? Dikurangi, jangan setahun baru diterima tobat. Ada syarat dari Allah. 1 bulan sebelum umatmu meninggal dia tobat, diampuni dosanya. 1 bulan. Kan berarti masih banyak yang tidak diampuni. Mbok tolong di malaikat Jibril. Nggih pun, kula takon. Wus. Ya napa malaikat Jibril? Alhamdulillah oleh Allah diberi keringanan. Seminggu sebelum meninggal umatmu tobat, diampuni dosanya. Seminggu. Oh, dia tobat, diampuni. Aduh, kok sik suwi malaikat sedino. Dadi umpama sesuk mati sakniki tobat baru diampuni. Ditawar mana? Ditawar. Balik mana? Alhamdulillah. Pokok umat sampean masih bernafas di tenggorokan, dia tobat, diampuni. Inna Allaha yakbalu taubatal abdi malam yughurgin. Allah itu mengampuni dosa sebelum nyawa sudah nyampe di tenggorokan. Nah kita kan masih seger bu. Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi
Ya